Yang tidak mengerti NTT, mereka sering mempelesetkan NTT itu nasi tahu tempe, nanti Tuhan tolong, nasib tidak tentu. Tapi bagi kami NTT adalah nusa terindah toleransi. Di sana ragam sukunya, semua agamanya lengkap, tapi kami bisa hidup berdampingan dengan penuh kekeluargaan. Nah, ada yang beda di kami. Misalnya saya sendiri, nama saya Ahmad Yohan. Ini berbeda dengan nama-nama kakak kandung saya yang lain. Kakak kandung saya yang pertama namanya Umar Ibnu Al-Khattab. Ini namanya sangat Mekah. Yang kedua Ansor Abdul Haris Muhajir juga sangat Mekah. Yang ketiga Ansor Bunaya Fuadi juga sangat Mekah. Nah, yang keempat saya Ahmad Yohan. Ahmad ini Mekah, Yohan ini Roma. Kemudian yang kelima adik kandung saya kembali Muhammad Ali Walad. Yang keenam Siti Sumihayati Waidah. Jadi semua nama saudara kandung saya ini namanya sangat Islami, kecuali saya yang digabungkan dua nama dari Mekah dan Roma. Saya sering bercerita begitu. Ini ada sejarahnya dahulu. Waktu ibu saya mengandung tua, kemudian masuk ke rumah sakit misi. Di Kabupaten Ende dulu ada sebuah rumah sakit misi yang ditangani para suster. Kemudian setiap hari suster yang baik hati itu merawat ibu saya dengan luar biasa. Ikut mencuci pakaiannya, datang memberi makan seperti saudaranya sendiri. Sampailah saya lahir dengan keadaan yang sehat. Peristiwa yang luar biasa ini diceritakan oleh ibu saya kepada ayah saya. Ayah saya tamatan Gontor. Tamatan Gontor di Ponorogo, pondok pesantren yang semua orang tahu, pesantren modern yang luar biasa. Tapi ketika ibu saya menceritakan hal ini kepada bapak saya, ayah saya kemudian merasa perlu memberikan ucapan terima kasih kepada seorang suster yang baik hati itu, seorang suster dari Madiun yang bertugas saat itu di Santa Ursula. Kemudian nama saya diberi nama Ahmad Yohan. Yohan ini diambil dari suster Yohana itu. Yang ingin saya gambarkan bahwa kami sejak kecil hidup dalam kerukunan yang luar biasa. Di tahun 80-an, waktu saya masih umur 5 tahunan begitu, saya masih ingat Suster Yohana bersama Pater Bak datang dengan mobil wilisnya ke rumah saya, bawa kue tart setiap tanggal 26 Agustus sambil nyanyi Happy Birthday to Yohan. Nah, saya kira tanggal lahir yang istimewa, karena tanggal lahir saya 26 Agustus, ini sama dengan tanggal lahirnya Mother Teresa, seorang suster yang luar biasa dari Kalkuta. Sehingga ayah saya selalu menceritakan itu kepada saya, begitu juga ibu saya, dan mungkin itulah yang membentuk karakter saya. Sehingga saya sejak kecil saya bisa hidup berdampingan dengan semua anak kampung saya tanpa kami bedakan mana sukunya, mana agamanya. Di Nusa Tenggara Timur itu banyak keluarga juga. Yang satu rumpun, satu keluarga, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Protestan. Dan itu sudah membentuk menjadi budaya kami, budaya yang santun, budaya yang saling menghormati, sehingga sulit kita mencari isu-isu atau berita yang kurang baik soal kerukunan beragama di Nusa Tenggara Timur. Kalau mau belajar kerukunan, datanglah ke Nusa Tenggara Timur. Nanti saya tunjukkan misalnya di Alor, setiap kali orang mengerjakan masjid, itu pasti ketua panitianya dari kalangan Kristiani. Kalau mengerjakan masjid, kalau kita lagi membuat gereja, itu pasti ketua panitianya dari kalangan Islam. Sehingga di Alor sana ada sebuah gereja namanya Gereja Ismail, dan ada sebuah masjid yang mereka lebih kenal dengan Masjid Immanuel, karena kita hidup berdampingan, membangunnya bersama-sama. Dan saya sangat yakin bahwa kerukunan umat beragama di NTT itu bukan karena kita belajar pluralisme, kita belajar perbedaan, tapi kami mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh dari hati kami yang terdalam. Karena kami merasa bahwa kami semua ini adalah keluarga yang sudah selayaknya kami hidup berdampingan tanpa harus mempersoalkan perbedaan-perbedaan itu. Tapi kami menghormati satu sama lain dengan tetap teguh menjaga imannya masing-masing. Sehingga misalnya saya walaupun Islam, saya tetap turun dengan program-program saya. Kemarin saya membantu sebuah ambulans, saya serahkan kepada Keuskupan Flores Timur. Saya juga bersama Bapak Uskup meletakkan batu pertama pembangunan gereja di Riangbao. Kita juga membantu sekolah madrasah
sekolah menengah Katolik, ya, karena saya anggap itu sama dengan saya membantu masjid, sama dengan saya mendirikan masjid, sama dengan saya membantu madrasah-madrasah. Tujuannya adalah bahwa dengan semua itu kita bisa bersama-sama bekerja untuk kepentingan masyarakat luas yang kemudian memberikan manfaat dan dampak secara langsung sehingga kampung halaman kami itu menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan ini juga memberi kontribusi bagi kemajuan negeri yang kita cintai. Saya juga berusaha untuk bersilaturahmi, jadi ada porsi pertemuan dengan masyarakat secara terbuka, tapi saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk bersilaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat. Kadang saya nongkrong sama anak muda, kadang saya bisa duduk bermain kartu dengan mereka, itu kalau kalah jepit kupingnya, itu sehingga rata-rata teman-teman di kampung-kampung itu pingin sekali kalau saya datang, yuk kita main kartu, agar inilah saatnya kita bisa mengalahkan Bapak Dewan dan kita bisa siksa dia. Dan kadang-kadang kalau main, walaupun kartu saya bagus, saya pura-pura kalah agar saya bisa dijepit dan mereka bisa menyaksikan dan mereka tertawa. Bukan soal apa-apa, tapi saya hanya ingin menggambarkan pada mereka bahwa saya adalah mereka, kita ini sama, kita bisa duduk bersama bermain, tapi yang paling penting itu bahwa kita terus bersinergi untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena tidak mudah juga bicara dengan masyarakat di bawah. Dan tidak mungkin saya cerita kepada mereka bagaimana pembentukan Omnibus Law, saya cerita bagaimana pembentukan undang-undang, nanti mereka pusing melihat polemik yang terjadi di TV. Tapi saya hanya bicara dengan mereka dari apa yang mereka pahami, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan tentang bagaimana mereka ke depan lebih baik. Sehingga mungkin setiap tempat punya beda isunya, beda harapannya, dan tentu sebagai anggota DPR RI kadang kita ini lucu. Mereka tidak pernah tahu bahwa Komisi 11 itu hanya membidangi keuangan perbankan. Tapi ketika ketemu masyarakat, ya banyak yang mengeluh, Pak ini anak saya mau tes tentara, bisa nggak DPR bantu? Pak ini anak saya mau tes PNS, bisa nggak lobinya Pak Menteri agar anak saya ini kan ponaanmu ini, bisa nggak dia jadi PNS? Nah di situ kita kemudian harus menjelaskan bahwa tugas saya bukan di situ, gitu. Saya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, gitu. Agar mereka saya berikan semacam pendidikan politik agar mereka mengerti. Kalau tidak mereka merasa bahwa semua pemimpin seperti Superman, bisa mengerjakan semua hal. Dan mereka akan meminta semua hal yang tidak mungkin bisa dikerjakan itu. Sehingga saya sering cerita, itulah bedanya legislatif, itulah bedanya eksekutif, bedanya yudikatif. Memberikan pendidikan politik kepada mereka, oh begitu. Nah kalau Bapak mau, ya sudah. Anak mau tes tentara, harus badannya sehat, harus mengerti, jangan juga mau nyogok-nyogok. Nanti tidak barokah kalau dapat gajinya. Begitu juga PNS dan lain sebagainya. Itulah yang ya contoh kecil yang silaturahmi yang saya lakukan untuk memberikan pendidikan politik, memberikan pemahaman, sambil saya juga perlu bertemu secara khusus dengan orang-orang itu karena tidak semua orang mampu bicara di tempat yang ramai. Kalau di pertemuan yang ramai tidak mungkin orang yang tidak terbiasa bicara di tempat umum dia akan menyampaikan keinginannya. Sehingga ada pertemuan-pertemuan kecil yang saya lakukan. Intinya saya belajar dari Insinyur Soekarno, membangun demokrasi itu bukan cuma demokrasi prosedural, tapi demokrasi substansial. Bagaimana kita bisa mengajak yang di pinggir itu duduk di tengah, itu yang tidak pernah dengar suaranya itu bisa bersuara, agar kita bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan semua anak yang ada di negeri yang kita cintai. Ya karena saya memulai membaca NTT sebagai pejabat negara, saya menemukan ada persoalan ketertinggalan kami di bidang ekonomi. Jika kami masih dibilang daerah yang miskin, ada persoalan di pendidikan jika kami masih masuk kategori 3 provinsi yang pendidikannya masih buruk. Kemarin dulu ada menteri yang menyampaikan hasil UAN terburuk adalah hasil UAN di anak NTT. Memang itu yang mengiris, menyayat perasaan kami. Tapi orang NTT tidak pernah mengeluh, tidak pernah berkecil hati. Sebagai anggota DPR RI tentu saya juga ingin berjuang dengan segala potensi, kemampuan dan kewenangan yang saya punya untuk bersama-sama pemerintah provinsi dan daerah kita bahu-membahu bekerja dengan tugas dan fungsi masing-masing agar tidak lama lagi lah kami jangan lagi dapat stigma bahwa kami ini miskin, kami ini bodoh, kami ini tidak sehat. Dengan segala upaya, itulah opsi saya sebagai anggota DPR RI. Mungkin saya belum bisa maksimal sebagai anggota DPR RI yang bicara banyak untuk negeri yang begini luas. Saya cuma anak kampung, hanya ingin pulang kampung untuk bangun kampung agar kampung saya sama dengan kampung yang lain.
Ya, saya bersyukur sekali karena saya dianugerahi oleh seorang istri yang luar biasa, yang sejak kami masih pacaran dulu sangat mensupport saya. Setiap hari berdoa untuk saya. Setiap hari kami teleponan, terus meyakinkan saya, berbuatlah yang benar untuk bangsa ini, untuk kampung halamanmu, dan juga untuk keluargamu. Sehingga istri saya selalu berharap tidak ada yang boleh saya bawa pulang kecuali yang berkah yang kita punya. Sehingga ya alhamdulillah di tengah kesibukan saya selalu berusaha agar ya di weekend saya bisa pulang. Tapi kalau sangat padat ya hanya bisa lewat video call, lewat telepon. Dan selalu saya gunakan di momentum Desember, karena dulu kami menikah di bulan Desember sebagai bulan keluarga, yang di situ saya selalu meninggalkan seluruh aktivitas seberat apapun hanya untuk keluarga saya dengan quality time, agar ya saya punya kesempatan kepada anak-anak saya bercerita dengan harapan bahwa kemudian mereka tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang hebat, yang kemudian bisa meneruskan sesuatu yang luar biasa yang mungkin belum mampu dikerjakan oleh ayahnya ini. Nah, alhamdulillah ya saya kalau ada waktu kosong saya ke Jogja. Kalau saya sulit waktunya, biasanya istri saya bersama anak saya terbang ke Jakarta. Tapi lama-lama mereka tidak betah di Jakarta. Karena bagi mereka Jakarta ini macet sekali, repot sekali, gitu. Sehingga berkali-kali saya meyakinkan mereka agar untuk menemani saya di rumah dinas, tapi mereka lebih nyaman memilih tinggal di rumah saya yang sederhana di Kota Gede, di Yogyakarta, dan lebih memilih ya kalau saya tidak pulang, istri dan anak saya terbang ke sini di setiap penghujung minggu. Nah, tapi ini sudah hampir 1 bulan saya belum ketemu. Tadi pagi ya telepon lama, saya sampaikan bahwa hari ini saya diwawancarai, gitu. Beliau hanya ya menitipkan pesan, gitu. Ya sampaikanlah ya kamu yakin benar dan tidak usah ditambah-tambah dan tidak usah dikurang. Ya, keluarga ini adalah surga saya, Mbak. Tempat yang paling bahagia dalam dunia ini adalah bersama keluarga. Karena di sana kami bisa sholat berjamaah, doa bersama, berbagi dengan hal-hal yang membuat kami bahagia walaupun itu tidak seberapa harganya. Saya selalu bekerja, selalu saya cerita kepada teman-teman saya ini, ya memang lelah. Dulu saya keliling 578 titik kampung di dapil saya. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya hanya ingin lihat suatu saat kemudian kalau saya bukan DPR lagi, anak saya pulang kampung, di pelabuhan orang kalau melihat itu anak saya, oh itu anaknya Ahmad Yohan, bapaknya orang baik, pernah berbuat baik untuk kampung halaman saya. Itu aja yang saya harapkan dari itu. Dan ya rumah adalah surga, dan tentu motivasi terbesar saya menjadi politisi ini adalah istri dan anak-anak saya. Dan tentu saya selalu menjaga diri saya ini karena saya tidak mau mereka itu berduka, kecewa bahwa ayahnya tidak mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, saya ini tidak bisa main musik, tidak bisa juga menyanyi, tapi saya suka dengan lagu-lagunya Pasha Ungu. Jadi di mobil saya itu ada beberapa CD-nya Pasha Ungu yang saya dengarlah lagu-lagunya yang indah. Ternyata dulu saya hanya mengagumi Pasha Ungu, tapi tidak tahu ya, itulah perjalanan. Sekarang menjadi sahabat dekat saya. Mudah-mudahan beliau menonton ini. Lagunya tuh demi waktu itu loh. Ya, demi waktu. Dulu kita sering main futsal, main badminton di DPR. Dulu juga main pingpong. Terakhir bersama teman-teman saya ini kami rutin tiap bulan main futsal. Tapi lama-kelamaan napas ini tidak seperti muda lagi, ya kan?
kaki ini tidak selincah dulu, sehingga saya mutusin udahlah kita olahraga yang ringan-ringan saja. Sehingga kami setiap minggu itu lari di Taman Honda, karena markas saya di markas Tebet, bersama teman-teman ini sering lari, jogging santai, kemudian nongkrong di Taman Honda untuk sekedar menjaga kebugaran saja agar ada keringat lah di setiap minggu. Orang NTT itu kan dulu makannya cuma pedas, manis, asam. Dibuat lebih simpel itu cuma bakar, rebus, goreng. Dulu sulit sekali saya ketika kuliah di Jogja makan makanan manisnya Jogja seperti gudeg, gitu. Tapi ya karena saya lama di Jogja, punya istri orang Jogja, sekarang makanan yang paling saya rindukan itu adalah gudeg. Setiap harinya saya kadang-kadang ya beberapa kali itu ya tiap minggu saya selalu minta kita GoFood, gitu. Ada gudeg Jogja di Tebet yang enak seperti gudeg Yujun dan lain-lain itu. Saya selalu ingatkan teman-teman muda bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan itu besar, yang kita pikirkan itu baik, insya Allah itu akan menuntun kita sampai kepada yang besar yang baik itu. Tapi kalau kita kemudian hanya berleha-leha menunggu berpangku tangan, cuma putus asa, hanya ingin diberi, maka yang kita terima hanyalah kecewaan dan putus asa. Maka dari anak muda yang mau berjuang, bertarung, bekerja keras dengan apa yang kita punyai. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita punya, yakinlah bahwa itu akan mengantarkan kita menjadi yang terbaik dan yang hebat.